Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Nuraini, NIMT 2019-1002. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan dan stratifikasi sosial. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian pendidikan. Pendidikan berasal dari kata didik. Lalu, kata didik ini pada awalnya ditambah dengan imbuhan yang menjadi mendidik, yang artinya memelihara dan memberi latihan. Dalam memelihara dan memberi latihan, diperlukan adanya ajaran, tuntutan, dan pimpinan mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Kemudian, menurut Mahmud mengatakan bahwa pendidikan ini dapat dipahami menjadi tiga pengertian. Yang pertama, pendidikan dalam makna maha luas, yakni ketika pendidikan diproporsikan sebagai kenyataan hidup manusia. Kehidupan adalah pendidikan dan pendidikan adalah kehidupan itu sendiri. Kemudian yang kedua, pendidikan dalam makna luas atau makna luas terbatas. Ketika pendidikan diproporsikan sebagai sejumlah program pengembangan kualitas manusia. Kemudian yang ketiga, pendidikan dalam makna sempit, yakni ketika pendidikan diproporsikan terbatas pada formal sekolah. Pendidikan adalah bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani terdidik menuju terbentuknya kepribadian yang utama. Jadi, pendidikan adalah proses pengembangan kualitas manusia dalam berbagai aspek. Pendidikan itu sendiri saling terkait terhadap berbagai faktor yang membentuk satu sistem yang saling menopang antara yang satu dengan yang lainnya. Pendidikan sebagai sistem terencana yang memanusiakan manusia agar dapat eksis dalam masyarakat dan dapat mendorong mobilitas sosial dan perjuangan kelas. Pendidikan berfungsi untuk menyiapkan peserta didik untuk beradaptasi dalam konteks sosial, dan generasi ini akan membawa pada stratifikasi dan mobilitas sosial di dalam masyarakat. Pendidikan merupakan satu aset yang dihargai dalam masyarakat modern. Biasanya dinilai aspek tinggi pada keluarga dan golongan-golongan sosial lainnya yang disusun secara hierarkis, memiliki akses yang berbeda-beda ke proses pendidikan dan hadiah-hadiah yang dihasilkan, dan mereka meneruskan keistimewaan ini pada batas tertentu kepada anak-anak mereka. Kemudian, pendidikan juga adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan dan mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, akhlak mulia, dan keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pendidikan berintikan interaksi antara pendidik dengan peserta didik. Pendidikan bertalian dengan transmisi pengetahuan, sikap, kepercayaan, keterampilan, dan aspek-aspek kelakuan lainnya kepada generasi muda. Kelakuan manusia pada hakikatnya hampir seluruhnya bersifat sosial, yakni dipelajari dalam interaksi dengan manusia lainnya.
Hampir semua yang kita pelajari merupakan hasil hubungan kita dengan orang lain di rumah, di sekolah, di tempat bermain, di tempat bekerja, dan masyarakat. Kegiatan pendidikan seperti upaya membentuk manusia dalam berbagai aspek, baik aspek hukum, politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang akhirnya pendidikan dapat digunakan sebagaimana mestinya agar dapat menjalankan misinya sebagai anggota masyarakat yang baik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian stratifikasi sosial. Dalam masyarakat manapun, bisa kita temui berbagai golongan masyarakat yang pada praktiknya terdapat perbedaan tingkat antara golongan satu dengan golongan yang lainnya. Adanya golongan yang berlapis-lapis ini mengakibatkan terjadinya stratifikasi sosial. Oleh karena itu, dalam ilmu sosiologi dibahas mengenai lapisan-lapisan masyarakat atau yang bisa disebut dengan stratifikasi sosial. Istilah stratifikasi berasal dari kata strata dan stratum yang berarti lapisan. Karena itu, stratifikasi sosial sering diterjemahkan dengan pelapisan masyarakat atau sejumlah individu yang mempunyai kedudukan atau status yang sama menurut ukuran masyarakatnya. Dikatakan berada dalam suatu lapisan atau stratum. Stratifikasi sosial adalah sistem perbedaan individu atau kelompok dalam masyarakat yang menempatkannya pada kelas-kelas sosial yang berbeda-beda secara hierarki dan memberikan hak serta kewajiban yang berbeda-beda berbeda-beda pula antara individu pada suatu lapisan dengan lapisan lainnya. Stratifikasi atau strata sosial adalah struktur sosial yang berlapis-lapis di dalam masyarakat. Lapisan sosial menunjukkan bahwa masyarakat memiliki strata mulai dari yang terendah sampai yang paling tinggi secara fungsional. Lahirnya strata sosial ini karena kebutuhan masyarakat terhadap sistem produksi yang dihasilkan oleh masyarakat di setiap strata, di mana sistem produksi itu mendukung secara fungsional masing-masing strata tersebut. Masyarakat yang berstratifikasi sering dilukiskan sebagai suatu kerucut atau piramida, di mana lapisan bawah adalah paling lebar dan lapisan ini menyempit ke atas. Struktur sosial tersebut, setiap individu mempunyai kedudukan seseorang di dalam suatu struktur sosial. Misalnya di dalam struktur organisasi madrasah, seorang mungkin berkedudukan sebagai kepala madrasah, sebagai guru, dan sebagai siswa, dan sebagai berikut dan lain-lain. Interaksi sosial, tindakan sosial, penyimpangan tingkah laku sosial, dan kontrol sosial dalam rangka memenuhi kebutuhan atau untuk mencapai tujuan-tujuannya. Setiap individu maupun kelompok melakukan interaksi sosial. Adapun dalam interaksi sosial tersebut, mereka melakukan berbagai tindakan sosial, yaitu perilaku orang untuk mencapai tujuan tertentu. Tindakan sosial yang
dilakukan, individu hendaknya sesuai dengan status dan peranannya dan diharapkan sesuai pula dengan kebudayaan masyarakatnya. Masyarakat menuntut hal tersebut tiada lain agar tercipta konformitas dan homogenitas. Konformitas yaitu bentuk interaksi yang di dalamnya setiap individu berperilaku terhadap individu lainnya sesuai yang diharapkan kelompok atau masyarakat tersebut. Sedangkan homogenitas yaitu adanya kesamaan dalam nilai, harapan, normal, dan perilaku individu-individu di dalam suatu masyarakat tersebut. Terdapat bentuk-bentuk stratifikasi sosial, yaitu yang pertama, stratifikasi berdasarkan perolehan, ialah stratifikasi usia. Dalam sistem ini, anggota masyarakat yang lebih muda mempunyai hak dan kewajiban yang tidak sama dengan yang lebih tua. Dalam hubungan adat masyarakat tertentu, misalnya anak sulung memperoleh prioritas dalam pewarisan harta atau kekuasaan. Yang kedua, stratifikasi berdasarkan usia. Stratifikasi ini dijumpai di bidang pekerjaan, namun sistem yang dianut di kalangan pegawai negeri kita merupakan perpaduan antara merit system atau sistem penghargaan terhadap prestasi dan sistem senioritas. Yang ketiga, stratifikasi berdasarkan faktor perolehan, ialah stratifikasi jenis kelamin atau sex stratification. Sejak lahir, pria dan wanita memiliki hak dan kewajiban yang berbeda, dan perbedaan ini sering mengarah sesuatu hierarki. Yang keempat, stratifikasi didasarkan atas hubungan kekerabatan. Perbedaan hak dan kewajiban antara anak, ayah, ibu, paman, kakek sering mengarah ke suatu hierarki. Yang kelima, stratifikasi didasarkan atas keanggotaan dalam kelompok tertentu. Kemudian saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi stratifikasi sosial. Ukuran atau kriteria yang menonjol atau dominan sebagai dasar pembentukan pelapisan sosial adalah sebagai berikut. Yang pertama, ukuran kekayaan. Kekayaan, materi atau kebendaan dapat dijadikan ukuran penempatan anggota masyarakat ke dalam lapisan-lapisan sosial yang ada. Barang siapa memiliki kekayaan paling banyak, maka ia akan termasuk lapisan teratas dalam sistem pelapisan sosial. Demikian pula sebaliknya, barang siapa tidak mempunyai kekayaan akan digolongkan ke dalam lapisan terendah. Kekayaan tersebut dapat dilihat antara lain pada bentuk tempat tinggal, benda-benda tersier yang dimilikinya, cara berpakaiannya, maupun kebiasaan dalam berbelanja. Yang kedua, ukuran kekuasaan dan wewenang. Seseorang yang mempunyai kekuasaan atau wewenang paling besar akan menempati lapisan teratas dalam sistem pelapisan sosial dalam masyarakat yang bersangkutan. Ukuran kekuasaan sering tidak lepas dari ukuran kekayaan, sebab orang yang kaya dalam masyarakat biasanya dapat menguasai orang-orang lain yang tidak kaya atau sebaliknya. Yang ketiga, ukuran kehormatan.
Ukuran kehormatan dapat terlepas dari ukuran-ukuran kekayaan atau kekuasaan. Orang-orang yang disegani atau dihormati akan menempati lapisan atas dari sistem pelapisan sosial masyarakatnya. Ukuran kehormatan ini sangat terasa pada masyarakat tradisional. Biasanya mereka sangat menghormati orang-orang yang banyak jasanya kepada masyarakat, para orang tua, ataupun orang-orang yang berperilaku dan berbudi luhur. Yang selanjutnya yaitu golongan sosial timbul karena adanya perbedaan status di kalangan anggota masyarakat. Untuk menentukan stratifikasi sosial dapat diikuti melalui 3 metode, yaitu yang pertama, metode objektif. Pada metode ini, stratifikasi ditentukan berdasarkan kriteria objektif, antara lain jumlah pendapatan, lama atau tinggi pendidikan, jenis pekerjaan. Yang kedua, metode subjektif. Golongan sosial anggota masyarakat memiliki nilai pada dirinya dalam hierarki kedudukan dalam masyarakat itu. Ketiga, metode reputasi. Golongan sosial dirumuskan menurut bagaimana anggota masyarakat menempatkan masing-masing dalam stratifikasi masyarakat itu.